Menariknya, Eliano merupakan adik kandung dari gelandang klub AC Milan dan timnas Belanda, Tijani Reinders. Mereka merupakan keturunan Indonesia karena ibunya berasal dari Ambon. Pemirsa silet RCTI, timnas Indonesia secara dramatis berhasil merebut 1 poin setelah menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 pada laga pertama Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Jumat lalu. Bertanding di King Abdullah Sports City Jeddah, para pemain asuhan Sinteyong bermain dengan sangat apik dan langsung banjir dukungan hingga pujian baik yang hadir langsung di Stadion King Abdullah Sports City hingga di tanah air. Dan inilah Top 5, 5 pemain timnas Indonesia yang berhasil mencuri perhatian dan jadi sorotan saat bertanding melawan Arab Saudi dan jelang lawan Australia Selasa besok. Martin Paes. Pemain pertama yang mendapat banyak sorotan adalah sang penjaga gawang Martin Paes. Dalam debutnya bersama timnas Indonesia, pemain asal Dallas FC itu tampil gemilang di bawah mistar gawang saat menyambangi markas Arab Saudi pada matchday pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Jumat lalu. Pada menit ke-77, mimpi buruk harus diterima oleh timnas Indonesia saat Arab Saudi mendapat hadiah tendangan penalti. Namun dalam situasi itu, Paes berhasil melakukan penyelamatan penalti yang dieksekusi oleh Salem Al-Dawasri. It's saved! Oh my word, the goalkeeper's made atonements for it and the break was on at the other end. Aksi Paes tersebut langsung bikin heboh dan euforia pemirsa dan penonton karena sangat berjasa untuk mengamankan 1 poin bagi Indonesia. Apalagi pada pertandingan selanjutnya akan berhadapan dengan Australia yang juga dikenal tangguh Selasa besok yang akan disiarkan live di RCTI. Pemain yang dinaturalisasi pada 30 April 2024 lalu itu diharapkan oleh banyak orang untuk kembali menjaga gawang timnas dengan baik. Martin sendiri mendapatkan status sebagai WNI karena neneknya lahir di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur saat Indonesia masih berstatus sebagai Hindia Belanda. Termasuk Fitri Karlina yang juga ikut heboh saat menyaksikan langsung di sana. Fitri yang memang selalu datang langsung menyaksikan karena sekaligus menengok sang suami yang bekerja di salah satu maskapai penerbangan di Arab, bahkan sampai berhasil foto bersama Martin Paes. It's Burke, Corey Burke! Really good save by Martin Paes. He's made a good run of the byline and he lifts it in where it is hit and saved brilliantly to his right after Mechanic got on the end of it. Yeah, I want to play for Indonesia because first of all it's a tribute to my grandmother. She passed away I think a month ago and I was very close with her. She cooked me, she learned me how to cook and our last conversations before she passed away were about this and I saw in the smile. Ini kan lawan kita semakin berat di round 3. Saya berharap semua pemain di bulan September nanti kita fokus, kerja keras, semoga kita bisa melewati fase berikutnya. Gue suka banget sama kiper barunya Indonesia, Martin Paes. Itu dia bener-bener nunjukin dia punya kualitas, dia punya mental, dia punya jam terbang. Salah satu yang beruntung banget karena Mas Hendra tugas di sini, jadi itu yang bikin aku bisa dibilang aku sangat bersyukur dan beruntung banget. Aku juga suka timnas, kebetulan timnas juga berlaga di sini. Itu kalau aku bilang benar-benar hal yang luar biasa sih buat aku. Ragnar Oratmangun. Selanjutnya ada Ragnar Oratmangun yang juga masuk dalam jajaran pemain timnas Indonesia yang tampil sangat gemilang dalam laga kontra Arab Saudi. Sejak menit awal, Ragnar bermain sangat impresif. Ia juga berhasil melesatkan bola ke gawang lawan, membuka keunggulan yang sangat penting bagi skuad Garuda.
Real strike down the line. This is Witan. Witan's got Ragnar in the middle. Ragnar could have left it. Ragnar's second chance. And still Ragnar! Indonesia! Deflected strike! Bukan hanya ketajamannya di depan gawang, Ragnar juga sempat jadi sorotan saat berhadapan dengan Ali Al-Buai. Pemain yang terkenal dengan provokasinya, bahkan Ali pernah melakukan hal tersebut kepada Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Namun Ragnar berhasil meredam provokasi lawan dengan sangat baik, bahkan membuat Ali Al-Buai tidak berkutik saat berhadapan dengannya. Jelang pertandingan melawan Australia, pemain yang dijuluki Wak Haji itu pun mengaku bahwa ia dan skuad Garuda cukup percaya diri. Apalagi bermain di kandang sendiri dan telah melakukan berbagai persiapan untuk meraih hasil yang membanggakan bagi banyak orang. Lahir di Belanda, Orat Mangun mempunyai kakek dan nenek berasal dari Fordata, Kepulauan Tanimbar, Maluku. I think we are confident. We also play at home, so it's also a big advantage for us. And I think we showed in the game against Saudi what we are capable of and that we are very strong as a team. Your fans call you Wak Haji? Yes. You like it? Yeah, it's good. Aku optimis sih soal ini karena sepak bola Indonesia udah oke banget menurut aku. Udah masuk babak ini tuh mereka tuh udah keren banget sih menurut aku. Saksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia tanggal 10 September live hanya di RCTI. Jai Itzes. Jai Itzes juga tidak boleh dilewatkan dalam jajaran pemain Timnas Indonesia yang bermain gemilang kontra Arab Saudi. Sang kapten bahkan mendapatkan rating sebanyak 7,3 dalam laga menegangkan tersebut. Jai menampilkan pertahanan yang kokoh sepanjang pertandingan. Performanya mengingatkan pada gaya bertahan yang solid dan terorganisir memegang teguh lini belakang timnas. Mengukir debut positif sebagai kapten, Jai yang lahir di Meiro, Belanda pada tanggal 2 Juni tahun 2000 dan masih mempunyai garis keturunan asli Indonesia, mengaku sangat bangga. Bek Venezia FC itu juga senang karena timnas Indonesia bisa mencuri 1 poin di markas Arab Saudi. Pasalnya, tim berjuluk Green Falcon tersebut bukan lawan yang mudah. Jai pun penuh semangat bertekad untuk kembali meraih hasil positif di laga kontra Australia. Pemain berusia 24 tahun itu meminta fans untuk memadati stadion saat laga kontra Australia. Ia menegaskan dirinya dan para pemain yang lain akan berjuang maksimal demi membuat supporter pulang dengan senyuman. Well, we have to go back a little while. I think it was about 1.5 years ago. I was approached by somebody and he asked me if I wanted to play for the national team of Indonesia and where my roots were and where I came from, where my parents or my grandparents came from. So we started this journey to check if it would even be possible, because from the start I said if it's possible I would really like to come. The first time for me was when we played against Vietnam in March, and I already felt and I knew, of course, the love and support you get from all the people in Indonesia. Sebagai warga Indonesia tentunya saya menjadi satu dari sekian ratus juta warga Indonesia yang sangat bangga sekali melihat penampilannya. Nathan Chuaon. Nama Nathan Chuaon juga menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Bahkan masuk dalam daftar tren pencarian warganet karena gaya bermainnya yang menggebu-gebu saat bertanding melawan Arab Saudi. Bermain di pos wingback kiri, Nathan dipercaya tampil penuh oleh pelatih Shin Tae-yong untuk membantu serangan sekaligus pertahanan Garuda sepanjang pertandingan. Namun yang mengejutkan, ada momen saat ia tersulut emosi dengan salah satu bek timnas Arab Saudi, Sultan Al-Ghanam. Lawan memancing emosi dengan sengaja tidak memberikan bola kepada Nathan yang hendak melakukan lemparan ke dalam. Nathan pun menghampiri Sultan dan langsung coba mengambil bola.
Akan tetapi Sultan sempat menghindari tangannya. Ternyata Nathan kembali merebut bola dengan wajah garangnya. Ekspresi galak Nathan itu langsung ramai mencuri perhatian di media sosial. Banyak warganet yang tidak menyangka pemain Swansea City itu bisa terlihat galak meski memiliki wajah yang kalem ketika di lapangan. Nathan sendiri diketahui lahir di Belanda dan merupakan keturunan Suriname dan Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2024, Chuaon resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Proud. It took a little bit longer than I hoped, but yeah, I'm happy it's done and that I can play games for the country. The first time that I came in the stadium, it was really nice. Where you see all the fans and the support. It's of course something where you do it to make the people proud. So it was really exciting, really nice. Kalau bisa menang dan bahkan sampai masuk ke Piala Dunia itu kan mimpi setiap pecinta sepak bola di Indonesia ya. Timnasnya bisa masuk Piala Dunia itu, tapi tidak ada yang tidak mungkin ya, karena udah semakin dekat nih sebenarnya gitu. Kalau menang. Nonton kualifikasi Piala Dunia antara Timnas Indonesia melawan Australia tanggal 10 September besok nih, live hanya di RCTI. Oke. Eliano Reinders dan Mads Hilgers. Jelang lawan kontra Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 besok, euforia masyarakat Indonesia pun begitu besar memberikan dukungan. Timnas pun kini mendapat tambahan amunisi pemain keturunan yang dinaturalisasi. Salah satunya Eliano Reinders, pemain klub Liga Belanda Eredivisie PEC Zwolle. Bermain di posisi bek kanan atau kiri, pesepak bola berusia 23 tahun itu selalu bermain di 4 laga dengan 3 diantaranya bermain penuh. Menariknya, Eliano merupakan adik kandung dari gelandang klub AC Milan dan timnas Belanda, Tijani Reinders. Mereka merupakan keturunan Indonesia karena ibunya berasal dari Ambon. Selain Eliano dan Mads Hilgers juga merupakan pemain baru naturalisasi di timnas Indonesia. Ja, ik ga voor Indonesië kiezen. Of ik heb al voor Indonesië gekozen. Dus ja, ik ben super trots op dit moment. Buat timnas, aku dan Arsen doain supaya kita bisa maju terus dan kita bisa menang Piala Dunia. Nggak usah menang deh, kita main dulu aja di Piala Dunia, terus kita datang, kita nonton, kita bawa bendera Indonesia. Amin ya Allah. Rapatkan barisan, satukan dukungan. Ayo Garuda, wujudkan mimpi indah bersama menuju Piala Dunia. Saksikan AFC Asian Qualifiers Road to 26 Indonesia versus Australia live di RCTI.